Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Besar harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kelas 8 yang kalian mungkin baru naik ke kelas 8 semuanya, tentunya materi pelajarannya juga akan semakin lebih sulit laginya. Ya. Dan juga kalian harus tetap belajar walaupun di musim pandemik seperti ini. Tapi kalian tetap belajar walaupun di rumah, ya. Dan pesan Bapak Ibu guru adalah kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, menjaga kebersihan dan segala macamnya, sehingga nanti kita semua terhindar dari yang namanya berbagai macam penyakit, termasuk virus yang ganas saat ini adalah virus 19 atau COVID-19, ya. Baiklah anak-anak semuanya, mungkin kelas 7 semua ketemu dengan Bapak kemarin. Bapak mengajarnya adalah SBK dan sekarang Bapak mengajarkan ilmu pengetahuan sosial. Anak semua ya. Nah, anak-anak semuanya, walaupun kalian di rumah harus tetap belajar dan tetap semangat belajarnya walaupun terkendala dengan berbagai macam ya, tapi itu bukan alasan. Belajar bisa di mana saja, kapan saja itu bisa dilaksanakan. Termasuk juga guru-gurunya. Kita ambil sisi baiknya, sisi positifnya dengan adanya virus COVID-19 di sini, kita bisa belajar terutama di bidang IT, pembelajaran jarak jauh, semua belajar. Guru-guru belajar yang sudah tua belajar, apalagi kalian yang masih muda, tentunya akan lebih semangat lagi dalam belajar. Ya baiklah anak-anak semuanya. Untuk materi bab yang pertama adalah mengenal negara-negara di ASEAN. Bahwa kita tinggal di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kelompok-kelompok Asia di Asia Tenggara itu kelompoknya adalah nama ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya baiklah anak-anak. Bahwa ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of South Asia Nation. Itu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di negara Bangkok. Di Asia Tenggara itu terdapat garis bujur dan garis lintang. Kelas 7 kalian sudah belajar garis bujur, garis lintang ya. Dan ASEAN itu sendiri terdapat di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dan pendiri negara-negara anggota ASEAN itu adalah 5 negara, di antaranya Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta tentunya ya. Yang kedua adalah Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur. Filipina ibu kotanya di Manila. Singapura ibu kotanya di Singapura juga namanya masih sama. Thailand ibu kota di Bangkok. Jadi bahwa ASEAN itu didirikan pertama kali yaitu di negara Thailand yang beribu kota di Bangkok pada tahun 1967, tepatnya di tanggal 8 Agustus. Nah, ASEAN itu sekarang anggotanya bukan hanya 5, tapi semua negara ASEAN menjadi anggota ASEAN atau organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bernama ASEAN. 11 negara, mana saja? Jakarta, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. 5 negara tersebut adalah negara pemrakarsa atau pendirinya. Sedangkan negara-negara yang lainnya seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste itu merupakan sebagai negara anggota. Jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan pendiri organisasi negara ASEAN, harus tahu. Ya.
Lanjut. Dan peta negara Asia Tenggara bisa kalian lihat di sini semuanya, bahwa Asia Tenggara merupakan letak yang sangat strategis karena diapit atau terletak di persilangan antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang menyilang yaitu benua Asia, yang benua Asia merupakan benua yang paling besar tentunya ya. Terus kemudian ada benua Australia. Australia juga merupakan benua yang paling kecil di antara benua yang ada di dunia. Juga diapit oleh dua samudra. Itu sebutnya samudra Indonesia dan samudra Hindia. Ada orang menyebutkan samudra Indonesia, ada yang menyebutkan samudra Hindia, tapi lebih populer sih samudra Hindia ya. Dan juga samudra Pasifik. Nah, itu strategisnya itu sehingga tentunya Asia Tenggara merupakan negara yang sangat subur, maka termasuk Indonesia juga merupakan sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang dijadikan sebagai paru-paru dunia itu di Asia Tenggara dan tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain atau bangsa yang lain. Lanjut. Ya. Letak geografis negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis negara ASEAN terletak di antara dua benua tadi sudah dijelaskan, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri negara ASEAN itu ada 4. Yang pertama, kompak. Apa artinya kompak? Negara yang berbentuk seperti lingkaran. Apa contoh negaranya? Adalah Kamboja. Yang kemudian yang kedua, fragmented, yaitu negara yang berbentuk kepulauan. Tentunya kalian sudah melihat sendiri bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Ya, di samping negara Indonesia juga terdapat negara Filipina. Indonesia dan negara Filipina merupakan negara fragmented, yang artinya negara tersebut adalah merupakan negara kepulauan. Yang ketiga ada elongated, long, panjang, ya, berbentuk memanjang. Jadi negara yang bentuknya memanjang. Apa contohnya? Negara Vietnam. Ya, Vietnam itu bentuknya kecil tapi panjang, sehingga dia punya laut yang sangat luas, punya pantai yang sangat lebar atau yang sangat panjang juga. Kemudian yang terakhir adalah negara protected, yaitu kompleks dan beraneka ragam, panjang juga, kepulauan juga, ada bulatnya juga, pokoknya sudah komplit semuanya, yaitu negara Thailand dan negara Myanmar. Ya, kita amati bahwa inilah bentuk bumi kita dan kita berada di Asia Tenggara. Lanjut. Yang pertama kita bahas adalah nanti adalah negara Indonesia ya. Dan kita lihat ini adalah peta negara Asia Tenggara. Ya. Ini peta Indonesia. Kalau kita lihat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke. Itu luas banget. Lihat Malaysia kecil. Lihat Singapura kecil. Ini yang kotak merah ada hitamnya, adalah ibu kota. Brunei Darussalam kecil. Kamboja sedikit. Laos juga sedikit. Vietnam juga kecil. Yang paling besar adalah Indonesia. Ini negara Filipina. Ya, negara Filipina, dan ini Indonesia yang paling luas dan sangat luas. Tapi kalau kita lihat, mengapa Indonesia tidak bisa hebat seperti negara-negara Thailand dan Malaysia, bahkan negara Singapura. Bahkan di Asia Tenggara sendiri, Singapura merupakan negara yang paling maju. Kenapa Indonesia nggak maju? Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Kita ini
Kalau kita nggak jadi orang hebat, kita nggak jadi manusia hebat, maka negara kita pun tidak akan bisa menjadi negara yang hebat. Ya, kita mulai masuki pelajaran yang pertama ya, Indonesia. Indonesia merupakan negara bekas jajahan Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Dan Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Kurang lebihnya 350 tahun. Sedangkan Jepang itu hanya 3,5 tahun. Nah, keadaan alam Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikatakan tadi paling besar di dunia, bahkan itu ya. Di Asia Tenggara nomor 1, di dunia juga nomor 1. Negara kepulauan paling besar. Berdasarkan Badan Informasi Geofisikal, jumlah pulau mencapai kurang lebih 13.466 dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luasnya yaitu 3.257.483 km persegi. Iklim di Indonesia adalah merupakan iklim tropis karena terletak di antara dua garis balik yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Mengenai bentangan alam, beberapa relief di antara adalah pegunungan, ya, diapit oleh pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan juga terdapat banyak dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi yang lainnya. Nah, dataran tinggi itu sama artinya dengan plateau atau plateu. Jadi plateau itu merupakan pengertian dari dataran tinggi. Juga terdapat adalah dataran rendah yang ketinggiannya 0 sampai 200. 0 itu berarti di garis pantai ya. Garis pantainya 0 dan ketinggian 200 meter dari garis pantai itu merupakan dataran rendah, yaitu permukaan laut ya. Sumatera, Jawa Barat bagian utara. Terus kemudian mana plain, yaitu perubahan relief yang semula kasar berubah menjadi dataran akibat tenaga eksogen. Yang tadinya batu-batuan kasar jadi halus karena tenaga eksogen dari angin dan juga air yang mengikis sehingga jadi halus. Terus kemudian ada depresi, bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Contohnya dari laut, ya, tanah turun gitu kan, longsor dan segala macam itu disebut dengan depresi. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan besok yang akan datang atau pada pertemuan yang akan datang kita berbicara mengenai bentangan alam Indonesia, masih sekitar Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.